Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai kamu orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu memuji Allah ketika pagi hari habis subuh dan ketika petang hari habis sholat asar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu saudara sekalian, kita bersyukur bisa berkumpul, dan salawat salam jangan lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Para ulama ditanya, kalau disuruh milih antara zikir dengan salawat, nggak boleh dua-duanya, salah satu gitu. Pilih mana? Pilih zikir atau pilih salawat? Kalau satu nggak boleh pilih dua gitu, salah satu. Maka ulama menjawab pilih salawat. Kenapa? Karena salawat sudah terkandung zikir. Dan salawat adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai kamu orang beriman, bersalawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah selawat sama Nabi, malaikat selawat pada Nabi. Hai kamu orang beriman, ini perintah. Shallu 'alaihi, ini perintah. Bersalawatlah kamu kepada nabimu itu. Wa tasli shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan bersalamlah kamu dengan salam yang sebaik-baiknya salam, taslima, sebagus-bagusnya salam. Nah, dasar di sinilah ulama mengatakan kalau disuruh milih zikir atau selawat nggak boleh salah satu, mesti pilih selawat. Karena selawat masuk di dalamnya zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah ada Allahumma, sudah menyebut nama Allah, zikir di situ. Dan salawat itu sendiri perintah Allah, menjalankan perintah Allah berarti berzikir kepada Allah. Kalau kita menjalankan perintah bapak kita kan berarti kita ingat sama bapak kita. Ingat nggak? Maka ulama menggarisi zikir ini ada beberapa macam. Yang pertama, menyebut-nyebut namanya. Itu zikir. Mengingat artinya. Zikir itu bahasa Arab zakaro, artinya mengingat. Jadi nyebut-nyebut namanya itu mengingat. Satu hari seorang bapak pergi keluar kota. Nah, anaknya 3. Yang satu bentar-bentar nyebut bapaknya. Bapak lagi makan. Bapak udah makan belum ya? Di kota sana. Lagi nyapu pun dia, bapak. Kamu kok bapak terus sih? Saya ingat bapak. Ingat, dia sebut-sebut. Yang pertama begitu, mengingat juga itu. Jangan bilang anaknya itu nggak ingat sama bapaknya. Bentar-bentar dia sebut bapaknya. Dia lagi beresin sepatu, bapak. Kenapa kamu bilang bapak? Nggak ada sepatu bapak di sini. Dia ingat bapaknya, dia sebut-sebut. Ada yang tidak disebut-sebut, tapi semua pekerjaan dan hobi bapaknya dia kerjakan. Pagi-pagi dia bangun, masak air. Masak air, tumben nggak pernah masak air kamu. Ini saya ingat bapak. Ada yang biasanya bangun pagi masak air itu bapak. Terus dia wudu, terus dia bangunin adik-adiknya. Kok bangunin tumben kamu, biasanya bangunin bapak. Tapi bapak nggak ada, ini saya pikir ya biar saya kerjakanlah yang dikerjakan bapak. Terus dia ke masjid, sampai masjid dia azan. Kok tumben kamu azan? Biasanya yang azan itu bapak saya. Ini bapak saya lagi pergi, biar saya aja dah yang azan. Pulang dari masjid, terus dia sapu halaman. Tumben lu nyapu halaman, kata ibunya. Ini kan kerjaan bapak. Ini juga ingat. Jangan dibilang anak yang kedua ini tidak ingat bapaknya, dia ingat bapaknya. Semua pekerjaan yang biasa bapaknya kerjakan, dia kerjakan. Bapak-bapak saudara yang mulia, begitulah kita berzikir kepada Allah.
Makanya di dalam Quran dikatakan berzikirlah kamu seperti kamu menyebut-nyebut nama bapakmu. Ya, kadzikrika abakum, seperti kamu itu menyebut-nyebut bapakmu. Au asyaddu dzikra, atau lebih banyak lagi dari menyebut-nyebut bapakmu. Di dalam Al-Quran, Allah kadang-kadang menyebutkan perintah zikir itu dengan menyebut namanya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Surah Ad-Dahri. Maka kau sebut-sebutlah nama Tuhanmu. Ismun, asma itu bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya asma juga kan. Asma ini sinten, Pak? Asma itu bahasa Jawa. Diambil dari bahasa Arab. Wadhkurisma. Wadhkur isma rabbika. Maka kau sebut-sebutlah. Apa yang disebut-sebut? Nama Tuhanmu. Namanya. Di dalam Al-Quran, itu dari surah Ad-Dahri, surah Bani Israil 110. Qul id'ullah, ayid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, qul, katakan, id'ullah, panggillah Allah itu. Bagaimana manggil Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Au ud'ur rahman, atau kau panggillah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u, yang manapun kau panggil, semua nama Allah itu falahul asmaul husna. Semua nama Allah bagus. Enggak ada satupun nama Allah yang tidak husna, tidak bagus, enggak ada. Jadi ini perintah surah Bani Israil 110 mengatakan kepada kita bahwa zikir apa saja boleh. Ya Allah boleh, ya Latif boleh, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Qahhar, ya Wahhab. Mana saja nama Allah, semua bagus. Ini saya tekankan sebab ada juga beberapa kelompok orang-orang Islam hari ini yang mengatakan zikir itu nggak boleh kalau nggak la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Betul. Itu hadis. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Bukan berarti yang lain nggak bagus. Yang lain pun bagus juga. Sebaik-baik mobil Mercedes. Memang Jaguar nggak bagus. Memang Land Cruiser nggak bagus. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah semua bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mana saja silakan. Pertama sekali manfaat zikir ini. Apa manfaat? Apa pentingnya zikir ini? Pertama kata ulama kita, kata Nabi kita, kalau kita menyebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Itu paling hebat itu. Itu kepentingan yang paling hebat. Ya, fadhkurullaha yadhkurkum, kata Allah. Jika kau sebut Allah, maka Allah akan menyebut namamu. Jika kau ingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Jadi tergantunglah mau terjemahkan zikir itu apa itu ingat. Kau ingat Allah, Allah ingatmu. Kalau kau sebut nama Allah, Allah menyebut namamu. Nah, ini yang paling nomor satu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Siapa yang menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah pun akan menyebut namanya sehingga seluruh malaikat selangit dengar namanya disebut. Ini hadis Sahih Muslim. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut namanya fiman indahu, seluruh malaikat di sisi Allah akan mendengar namanya disebut. Sehingga orang yang rajin berzikir di dunia, mungkin di dunia nggak terkenal, lahir di kampung yang terpencil, mati di kampung terpencil, nggak sekolah, gembel, miskin, mati kelaparan. Tapi kalau dia rajin zikir seumur hidupnya, seluruh malaikat kenal sama dia. Kalau dia nangis, malaikat dengar. Kalau dia ngomong, malaikat dengar. Kalau dia mati, seluruh malaikat mendoakan kedudukan yang tinggi untuk orang itu. Ini kelebihan pertama, zikir. Tapi saya yakin orang rajin zikir tidak mungkin miskin. Kecuali dia mau miskin.
Tidak mungkin lapar, kecuali dia mau lapar. Apa ada orang miskin karena mau miskin? Ada. Sebetulnya dia kaya kalau mau kaya, tapi nggak mau kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau mau kaya, kaya. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa aja yang kau minta, wahai Rasul, semuanya dikasih. Gunung Jabal Qubis, waktu ayat ini turun, ini ayat nomor 3 turun ini. Pertama Iqra, kedua ya ayyuhal muzammil, kemudian ya ayyuhal mudaththir, ayat keempat ini, wadduha. Turun, Jabal Qubis langsung ngomong gitu. Nabi dari rumah baginda Rasul menuju masjid Haram, lewat Babu Salam, itu mesti melewati Jabal Qubis. Sekarang Jabal Qubis itu jadi istananya Raja Fahad. Jabal Qubis itu sudah jadi istana. Nabi mesti melewati itu. Jabal Qubis itu bicara, ya Muhammad, minta sama Allah supaya aku jadi emas, supaya mudah mendakwakan agama ini, duit banyak. Kalau emas, gunung jadi emas gimana nggak kaya? Mau dakwah gampang. Nabi dengar gitu Jabal Qubis ngomong lewat tiap hari itu, ya Nabi doa biar aku jadi emas. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'al masakin. Wahai Allah, jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, nanti di surga jadikan tetangga-tetanggaku orang-orang miskin semua. Patahlah pendapat orang yang mengatakan Islam itu akan berjaya kalau duitnya banyak. Kan banyak sekarang organisasi Islam, terutama partai. Aku kalau udah cerita partai nggak enak aja hatiku. Ya betul. Partai-partai Islam ini selalu bilang kita harus banyak duit, kita harus maju. Percayalah, kata Nabi, kalau kamu miskin, kamu saling sayang menyayangi sesama kamu. Justru kalau kamu kaya, saya takut kamu bunuh-bunuhan sesama kamu. Ketika Irak diserang, Kuwait sama Saudi malah nyediain tempat sama Amerika nih. Nyerangnya dari tempat kami aja biar enak, deket. Kalau Amerika jauh. Dari tempat kami ini aja deket situ. Ketika Afghanistan diserang, justru Qatar dan lain-lain membantu Amerika untuk menyerang. Ketika Palestina dihajar Israel, semua negara Arab diam. Berak-berak batu. Karena kekayaan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan harta. Coba waktu miskin, ganggu orang Islam, semua bersatu. Nabi pernah berpikir juga gitu. Sewaktu orang-orang kaya mau masuk Islam, udah kumpul semua ini, raja-raja, kepala-kepala suku, udah kumpul semua mau masuk Islam. Nabi sedang dakwah, udah hampir masuk Islam nih. Tiba-tiba muadzin Nabi dua, yang satu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Itu orang buta, nggak punya mata, buta. Beliau miskin. Beliau datang ke rumah Nabi. Bayangin orang miskin kan bau, nggak punya minyak wangi, baju pun cuma satu. Datang ke rumah Nabi sedang dakwah orang-orang Arab nih, yang mau masuk Islam, orang-orang kaya. Wangi-wangi, bajunya mahal-mahal. Datang-datang nih orang buta langsung ngasih salam, wassalamualaikum. Suaranya keras pula, muadzin. Itu semua orang kaya-kaya ini pada lihat, wah tuh, ini orang bau busuk datang kan gitu. Nabi lihat juga gitu. Nabi lihat, terus Nabi buang muka. Nabi barangkali perasaan Nabi, aduh, maunya datangnya sebentar lagi, dan sekarang gitu ya. Sehingga Nabi waktu lihat Ummi Maktum datang, Nabi buang muka gitu. Kesel gitu. Allah turunkan wahyu. Nabi ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Masam mukanya ketika datang orang buta kepadanya. Nabi berharap orang kaya-kaya ini akan masuk Islam, membela Islam. Padahal orang buta itu lebih bisa diharap, kata Allah,
daripada orang-orang ini yang belum tentu masuk Islam. Kalla, jangan begitu, kata Allah. Innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Ini peringatan bagi orang yang mau mendengarkan zakarah, peringatan zikir. Toh sampai sekarang udah jelas Nabi aja diingatkan. Belum tentu orang miskin, orang buta huruf itu, orang buta itu lebih lemah dari orang kaya yang sehat-sehat aja dalam membela agama. Sampai sekarang masih ada juga orang kelompok, organisasi, masyarakat, partai Islam yang menganggap kemajuan itu kalau banyak duitnya. Tidak, percayalah. Sahabat Nabi miskin semua, nggak punya istana. Nabi nggak punya istana. Umar bin Khattab nggak punya istana. Abu Bakar nggak punya istana. Sayyidina Utsman nggak punya istana. Sayyidina Ali nggak punya istana. Tapi Islam waktu zaman mereka ini menguasai dunia dari India sampai Spanyol. Sekarang raja-raja Arab itu duitnya miliaran dolar. Israel satunya nggak takut sama mereka. Apalagi dunia. Saudara yang mulia, kembali kepada zikir ini. Ada orang miskin yang memang tidak mau kaya dia. Kalau mau kaya, Nabi kaya sih. 1/6 harta rampasan perang untuk Nabi kok. Apa nggak kaya? Setiap perang harta rampasan perang 1/6 untuk Nabi. Tapi Nabi tetap miskin. Kenapa? Karena hartanya habis dibagi orang. Tadi saya sempat baca hadis sebelum kemarin. Urwah radhiyallahu anhu itu keponakannya Aisyah. Waktu Nabi wafat, Urwah radhiyallahu anhu tanya sama Aisyah, ya Aisyah, bibiku, kira-kira apa sih kenangan manis bibi jadi istrinya Nabi? Termenung saya baca hadis ini tadi, kata Aisyah, pernah 3 kali ganti bulan. 3 bulan. Rumah bibi ini nggak pernah berasap karena nggak pernah masak makanan, nggak ada makanan. Urwah kaget itu. Republika hari ini gitu mah. Kemudian kata Urwah, loh 3 bulan makan apa sih? Cuma makan korma sama minum air putih aja. Tapi inilah kehidupan paling indah yang pernah bibimu alami bersama Rasul. Ternyata rumah tangga bisa damai sejahtera meskipun makan cuma korma tok. Nggak pakai apa-apa selama 3 bulan. Istrinya nggak minggat, suaminya nggak marah-marah. Kenapa? Iman. Ingat sama Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat bermiliar-miliar kali lebih baik dari dunia yang jelek ini. Ini pentingnya zikir. Sehingga kita nggak kalut, kaya nggak sombong, miskin pun nggak stres. Selalu ingat sama Allah. Ada orang miskin, sebetulnya dia bisa kaya tapi nggak mau kaya. Dia mulai miskin kayak Rasulullah, kayak sahabat-sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu digaji. Setiap bulan kata dia khalifah, digaji tiap bulan. Satu hari istrinya bilang, saya kepingin makan tepung pakai gula lah. Masa tepung nggak pakai gula? Sekali-sekali pakai tepung dikasih gula kan enak. Kata Abu Bakar Siddiq, gaji kita cuma segitu. Tahu diri lah, kira-kira gitu sama istrinya. Istrinya pun mulailah menghemat, ngumpulin duit nih. Udah kira-kira berapa bulan terkumpul lah duit. Dibelilah gula. Dipasanglah tepung pakai gula, manis. Abu Bakar makan heran, loh, kok pakai gula hari ini? Dari mana duit ini? Ini saya irit berapa bulan. Inilah hasilnya bisa beli gula. Berarti gaji kita selama ini lebih. Kurangi lagi, dikurang. Bukan tidak mau Abu Bakar Siddiq. Bisa saja dia bikin kaya kalau mau, tapi tidak mau. Ada orang yang kepingin kaya, tapi tidak bisa kaya. Jangan dipikir orang miskin itu hatinya miskin. Oh, belum tentu. Ada orang yang miskin, tapi jiwanya siang dan malam merindukan kekayaan. Mimpinya jadi orang kaya, padahal dia miskin. Satu hari ada ulama besar kaya. Memang keturunan orang kaya, bapak ibunya kaya. Jadi ulama besar ini kaya.
Satu lagi ada ulama besar juga di kampung itu, miskin. Bajunya compang camping, miskin. Jadi kata orang ini ulama yang miskin ini hebat. Zuhud, nggak cinta dunia. Yang kaya itu, wah ulama kaya. Dia lah sama ulama yang miskin nih. Kamu ulama kaya kamu. Saya nih, zuhud. Nih miskin, zuhud. Tidak cinta dunia. Ulama kaya ini biar saja. Orang kaya itu warisan bapaknya kok. Dia bukan nyari-nyari. Satu hari diundang raja. Diundang raja, masuk ke dalam rumah raja makan. Ini tongkat ditaruh di luar pintu. Makan. Siap makan, mau pulang, tongkat ulama yang miskin ini hilang. Waduh, tongkatnya mana? Hilang. Waduh, itu tongkat yang ngasih raja. Kok bisa hilang? Waduh, itu tongkat yang ngasih raja tuh. Kok bisa hilang? Senyum ulama yang kaya ini. Baru tongkat hilang ini ribut. Katanya zuhud. Miskin, tapi hatinya kepingin kaya. Nabi Sulaiman kaya, tapi hatinya nggak kepingin kaya. Nabi Sulaiman itu makanannya tepung yang paling kasar di negerinya. Padahal dia raja, di raja nggak ada imbangnya sampai kiamat. Kenapa? Kok bisa? Karena zikirnya kuat. Dia tahu walal akhiratu khairul laka minal. Itu akhirat lebih baik dari dunia. Dunia ini nggak ada hebatnya sebenarnya. Makanya di dunia ini ala kadarnya saja. Dapat alhamdulillah, dapat pahala. Enggak dapat alhamdulillah, dapat pahala. Tapi berat. Saya baru baca rupanya awwalun nas, orang yang pertama sekali yud'a ilal jannah, dipanggil masuk surga, adalah orang yang waktu susah dan waktu senang tetap memuji Allah. Waduh, berat itu. Bisa kita. Kalau waktu senang memuji Allah, ya dapat istri, cakep, alhamdulillah. Naik pangkat, alhamdulillah. Dapat rumah, alhamdulillah. Dipecat, alhamdulillah. Memang tingkat orang biasa dapat musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hadis ini hadis sahih yang saya baca tadi. Kalau bisa ketika senang alhamdulillah, ketika susah alhamdulillah, masuk surganya nomor 1 dipanggil. Oh, ulama aja nggak bisa kok. Ulama aja berat. Sebab ini bukan soal ilmu, ini soal hak. Ulama aja hilang sepeda motornya marah-marah kok. Sialan, gak tahu kiai yang punya pun dicolok juga. Emang mudah, nggak mudah ini amalan ini. Nah, zikir yang kedua ini manfaatnya bikin hati tenang. Dapat nikmat, tenang, nggak sombong, nggak dapat miskin, tidak stres. Sebab ada gantungan kita, yaitu Allah. Ingatlah satu hal, bahwa apa yang kita terima ini, senang atau susah, sebetulnya adalah yang paling bagus untuk kita, yang telah Allah pilihkan. Kita nggak tahu, kita dapat musibah, aduh, susah banget. Sebetulnya musibah itu adalah yang paling bagus, yang telah dipilihkan Allah untuk kita. Makanya kalau orang yang tahu hakikat, dia ucapkan alhamdulillah, tidak innalillahi. Saya kasih contoh. Satu orang dokter, ahli penyakit, datang kita berobat, sakit, dikasihnya obat nih, resep. Terus kita makan, pahitnya bukan main. Dokter gila nih, obatnya pahit. Sedangkan anak saya kalau sakit dikasih Bodrexin, manis. Nih, dia kepingin diservis kayak anak-anak, ya kan? Protes dia. Anak saya kalau sakit obatnya manis-manis, sirupnya manis, paracetamolnya manis. Giliran saya sakit, pahit semua. Ini dokter gila, di mana dokternya sama? Ini kan dia memprotes dokter karena kepingin diservis seperti seorang anak-anak. Padahal dokter itu memberikan obat
sebenarnya adalah obat yang terbaik untuk kita. Betul nggak? Pantas diprotes? Pantas diprotes? Nggak pantas. Itu baru dokter. Bagaimana Allah? Tentulah Allah mengambil sesuatu untuk kita itu sebetulnya yang terbaik. Biarpun pahit. Apa pantas kita protes? Nggak pantas. Makanya Nabi Yunus waktu dimakan ikan dia bilang apa? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, sungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan Allah yang salah, aku yang salah makanya aku dimakan ikan. Ini diri kita ini yang dilihat. Kalau kita protes, kok kayaknya pandai kita dari Allah? Ada satu orang sakit kepala, cengut seharian, pergi ke dokter, profesor dokter, ahli internis, atau dokter dicek, wah darahnya tinggi 240. Kata dokter, kepalanya sakit Pak ya? Wow, udah dari pagi Pak dokter, udah kayak mau belah nih kepala, udah tidur, buka celana. Kok celana? Buka celana kata dokter. Disuntik, pinggul dia disuntik, ceprek, lah. Dia bilang sama anaknya, nak cari dokter lain. Kenapa itu goblok? Kenapa? Oh yang sakit kepala kok yang disuntik pinggul. Kok lebih pandai dari dokter? Sesungguhnya Allah beri. Itu dokter, bagaimana Allah? Jangan kita merasa dari pandai Allah, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Sebenarnya inilah yang terbaik untuk kita. Kenapa saya nggak jadi presiden? Oh, mungkin dengan jadi presiden kita jadi orang jahat. Saya teringat ya, Gus Dur sebelum jadi presiden semua orang suka. Setelah jadi presiden dimaki-maki orang setiap hari. Memang layaknya dia nggak usah jadi presiden. Jangan kita pikir kedudukan, pangkat, harta itu membuat kita mulia, belum tentu. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita tahu. Nah. Kemudian yang ketiga zikir ini menyebabkan tubuh dan wajah kita itu bercahaya. Sebab kata Nabi kita, zikir itu nur. Nur, cahaya. Fil ardi, di dunia. Seluruh malaikat bisa lihat orang yang berzikir dari langit sana. Jadi walaupun kita di dalam gedung BNI 46 berapa tingkat ini? 30, 20. Kita zikir di lantai bawah nih. Kelihatan sama malaikat di langit itu ada apa itu di basement itu panas-panas itu. Pada zikir semua itu. Habis sholat pada kumpul-kumpul mendengarkan agama, taklim, bikin zikir, masya Allah, tembus ke langit. Seandainya mereka bikin di lapangan Monas, kumpul 10.000 orang di sana, joget-joget sampai pagi, itu mereka nggak lihat nur, yang ada nar. Itu siapa yang ketek-ketek pada joget kafe. Saya baca hadis dalam kitab Kifayatul Akhyar, ada umatku di akhir zaman yang berubah menjadi babi dan anjing, babi dan monyet. Ya, qira'atan al-khinzir. Monyet dan anjing, monyet dan babi. Sahabat kafir yang jadi babi dan monyet itu kan biasanya Bani Israel yang dikutuk jadi babi dan monyet gitu. Kok ada orang Islam dikutuk jadi monyet dan babi? Sahabat nanya, apakah mereka mengucap la ilaha illallah? Oh iya, mereka syahadat mengucap la ilaha illallah. Kenapa mereka bisa jadi monyet dan babi? Mereka berkumpul rame-rame, mainkan musik, panggil perempuan, dan mereka berjoget-joget dengan perempuan itu sepanjang malam. Pada hakikatnya mereka telah berubah jadi babi dan monyet di sisi Allah SWT. Kita nggak nampak aja kalau kita wali, kita udah lihat tuh orang joget-joget dengan perempuan yang bukan mahramnya, jikit, udah berubah tuh kalau nggak monyet, babi. Kita nggak lihat aja. Nggak mungkin Nabi bohong, nggak mungkin. Kita kalau zikirnya ada nur yang tembus ke langit. Dan ketika mati, wajah kita bercahaya. Saya udah lihat Pak Harto mati ya. Jam 9 saya terbang dari Medan, jam setengah 12 saya sampai rumah beliau, saya lihat wajah itu merah jambu loh. Kata Nabi, wajah tercantik itu merah jambu. Kulit Nabi Adam di surga itu merah jambu, warna kuku kita itu, coba gigit kukunya itu. Itulah wajah umat Islam tercantik. Nabi kayak gitu wajahnya. Merah jambu.
Hijau, kalau hitam keturunan monyet. Wajah nomor 2 cantik itu putih. Jadi ahli-ahli ilmu itu biasanya wajahnya putih. Ahli dakwah merah. Satu lagi ahli zikir kuning. Siapa yang lihat Gitorolis mati akan tercengang. Gitorolis itu waktu mati wajahnya badan itu kuning seperti emas. Dia mati malam Jumat dan beliau tobat benar-benar. Dari narkoba sampai ahli zikir itu. Ya, beliau sudah sampai pada makomnya. Alhamdulillah mati malam Jumat. Nabi bilang siapa mati malam Jumat, mati hari Jumat lepas siksa kubur. Hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Inilah 3 warna. Kita mau mati itu salah satu. Kalau nggak kuning ya putih, kalau nggak putih ya merah. Sempat mati hitam, gosong. Boleh semajit gosong, alhamdulillah. Boleh semajit gosong. Saya kasih tahu ini bukan membuka aib supaya kita jangan ikut-ikutan paham dia. Sebab dia mengatakan Nabi nggak maksum. Lain agama boleh kawin. Kristen sama Islam boleh kawin. Ya kan? Macam-macam. Kalau dia sampai mati dia nggak cabut. Kemarin saya ceramah di Komplek Marinir. Kelapa Gading. Barusan ceramah orang dari para Madinah mengatakan kalau orang Islam berpaham bahwa yang memberi rezeki itu Allah, itu berarti Allah serupa sama pelayan restoran. Siapa yang meyakini kalau kita sakit Allah yang ngasih obat, berarti sama dokter dengan Allah. Siapa yang berani nantang saya, mari saya tantang berdebat. Orang kampung mana ada yang berani nantang dia berdebat sama dia. Cuman kalau saya ada, saya akan jawab, bong, tobat bong. Bosmu udah mati gosong. Sadar kau sebelum mati gosong juga. Mati ini, tubuh kita ini bisa dilihat kata Nabi antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita bisa buka kitab Imam Qurtubi dalam kitab Tazkiratul Mauta. Ciri-ciri orang Islam mau mati, dahinya berkeringat, air matanya mengalir, mulutnya tertutup, bibirnya tersenyum. Sebaliknya, ciri-ciri orang durhaka mati, ngorok, keluar darah, hitam, macam-macam lah. Saya ini sudah ratusan mungkin, kalau nggak bilang ribuan ya, ratusan orang mati saya sudah lihat. Kalau yang nggak sembahyang, na'udzubillah, memang bengep. Astagfirullah, saya ini udah 44 tahun. Kalau saya kenal ini satu orang ini nggak pernah sembahyang, diajak sembahyang pun nggak mau, mati. Na'udzubillah. Kata Quran, wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat datang ditinju wajah dan punggungnya. Udah pasti hancur berdarah-darah. Udah lihat itu. Dan yang kalau saudara-saudara mau tes satu lagi saya kasih tahu. Kalau kita kenal orang nggak sembahyang, diajak sembahyang kita ajak nggak mau sampai mati nggak sembahyang. Selain mati wajahnya hancur benar. Waktu dia dimatikan, kuranglah binatang. Kucing kah, ayam kah, kurung. Pakai kurungan ayam itu. Pas dia dimandikan, ini ayam jerit-jerit. Saya udah pernah cari-cari ayam, nggak ada. Kucing saya kurung. Itu, kurungan ayam itu terbang, itu diterkam sama kucing itu. Orang yang tidak sholat, orang yang durhaka, ketika dimandikan, air itu sudah menyiksa dia. Sehingga sakitnya bukan main, sehingga dia menjerit sekuat-kuatnya. Ceritanya itu didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia saja. Maka ngetesnya itu, taruh ayam. Ayamnya tenang, kasih makan jagung. Begitu dimandiin, kita kan mau tes. Hadis Nabi boleh kan dites kan? Cuman saya takut yang punya rumah kaget gitu. Kok ngurung ayam, Pak? Kalau saya sudah tes. Apa yang disabdakan Nabi dulu, waktu saya masih muda, saya tes itu. Bener apa enggak? Nih, ambil ayam kurung. Jadi mandiin di situ, saya kurung sini. Loncat ini ayam. Jadi, Nabi kita tidak dusta. Inilah manfaat zikir yang ketiga. Tubuh kita akan bercahaya. Kubur kita akan bercahaya. Terang. Dalam hadis, siapa membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka kuburannya akan terang benderang.
Ya, mudah-mudahan ini ada manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil zikir setiap hari ya. Sambil kerja zikir terus, karena zikir tidak merusak pekerjaan sama sekali. Sambil setir mobil zikir, sambil kerja zikir, sambil makan zikir, sambil minum zikir, sambil riset zikir, hal apa saja zikir. Karena tidaklah rusak pekerjaan dengan zikir. Ada orang bilang, saya ini riset. Kalau berhasil saya temukan obat ini, obat AIDS, maka seluruh dunia akan mendapat pahala saya besar. Iyalah, betul. Tapi apakah sambil riset itu zikir nggak boleh? Riset juga, zikir juga. Obatnya siap, dapat pahala semua obat. Yang pakai obat itu dapat pahala di zikir, tidak ada ruginya. Paham? Saya ini direktur, kalau saya tekan surat SK pengangkatan pegawai, sampai dia mati semua keluarganya dikasih makan, pahalanya untuk saya. Betul. Tapi kalau sambil naikin sambil zikir, saya dapat pahala zikir, saya dapat pahala makan anaknya seumur hidup. Ruginya di mana? Ada rugi. Demikian saja, ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW apa ada Nabi Muhammad? Yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai Muslim itu kalau kita membaca kitab agama lain seperti mungkin Injil atau apa untuk pengetahuan, apa itu diperbolehkan? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nabi melarang membaca buku agama lain. Karena kalau kita baca, manfaatnya nggak manfaat besar. Apa manfaatnya? Nambah iman nggak? Silap-silap bisa keliru. Sedangkan agama kita aja belum habis kita baca. Kok urusan agama orang? Lakum dinukum, nggak usah. Kecuali dia itu orang yang dari situ. Kayak Irina Andono, itu kan memang biarawati, siang malam baca itu, masuk Islam. Dia baca-baca itu untuk menyadarkan kaumnya supaya jangan masuk Kristen lagi, supaya tukar agama. Nih, salah nih, ini udah saya baca nih. Memang dia udah baca dulu. Kalau kita yang belum, nggak usah baca, buat apa? Nggak ada manfaat. Saya membaca kitab Injil itu sejak SMP. Ya, dan saya banyak hafal ayat Injil. Banyak orang-orang Kristen berdebat dengan saya, tapi yang masih Islam sedikit sekali. Ada sih, sedikit sekali. Yang banyak kalau dia berdebat dengan kita, dia kalah, dia benci sama kita. Yang paling benci dengan saya dosen agama Kristen di Universitas Sumatera Utara waktu saya masih kuliah di situ. Saya masih mahasiswa, kemana-mana bawa Quran. Dulu Quran nggak ada yang kecil dikantongin, kecilnya masih nggak bisa dikantongin, tapi saya tetap bawa. Kalau libur-libur nggak ada guru, saya baca di bawah pohon gitu, baca Quran. Rupanya terkenal juga itu di fakultas itu. Jadi dia tadi datangi saya debat soal Quran. Saya bilang nggak usah soal Quran, kamu debat kalah kamu. Kita debat soal Injil aja. Debat, kalau saya kalah saya masuk Kristen. Kalau kamu kalah kamu masuk Islam. Iya debat, kalah. Dia bukannya masuk Islam, dia benci sama kita. Tapi ketika kita tunjukkan akhlak yang bagus terhadap orang-orang bule dan lain-lain, saya sudah mengislamkan 178 orang. Ya dengan akhlak dan dengan moral. Tidak cerita agama dia sedikit pun. Tapi kita cerita agama kita, bukan cerita agama dia. Justru dia masuk Islam. Ketika kita cerita agama dia nggak mau masuk Islam. Yang pertama tadi pertanyaan saya nggak jelas. Sholawat bagaimana? Apa? Sholawat. Tadi kan antara sholawat sama zikir, sholawat lebih baik ya. Terus sholawat ini apa ada perintahnya pada saat zaman Rasulullah Nabi Muhammad atau sebelum? Waktu Rasulullah masih hidup, ayat Quran surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang beriman, shallu alaihi, selawatlah kamu kepada nabimu itu. Wasallimu taslima, dan berilah salam kepadanya dengan salam yang sebaik-baiknya salam. Justru perintah ini di Quran, Nabi masih hidup. Dan tidak sah sholat kalau nggak selawat. Pada tahiyat akhir itu mesti selawat, itu wajib hukumnya. Rukun dalam sholat. Baik. Silakan Pak. Ya silakan.
tadi dibilangin orang Islam itu miskin, mungkin lebih bagus untuk supaya saling mencintai. Tapi kan ada saya mendengar cerita apa di sini. Tapi kan kita disuruh berusaha untuk mencari nafkah apa. Apakah itu bukan kita disuruh kayak itu lebih bagus gitu kan? Masalahnya sepengetahuan saya kalau kita miskin mungkin kita gampang ditindas orang atau jadi kekuatan kita untuk berdakwah itu berkurang. Apa gimana menurut Bapak? Terima kasih. Saya ini dakwah sudah lebih 20 tahun barangkali. Justru kawan-kawan saya setelah kaya nggak bisa saya bawa dakwah lagi. Waktu miskin bisa saya bawa masuk kampung, sana ada orang murtad 7 orang, ayo kita dakwah. Sana ada orang murtad sekampung, ayo kita dakwah. Kita nginep sana seminggu. Semua pada mau kawan-kawan saya itu. Setelah kawan-kawan saya itu jadi ustadz kondang, udah punya mobil, punya istri 3, macam-macam. Nggak ada satu pun yang mahal itu saya bawa tuh. Itu ada orang murtad satu kampung tuh di Sumatera, yuk ke sana yuk. Duitnya berapa, honornya berapa? Lupa honor biasanya kita kan nggak pakai honor-honoran. Wah berat saya kalau nggak pakai honornya, berat mah. Padahal dia sudah cukup kaya, mobilnya ada, semua ada. Kalau nggak pakai honor nggak bisa. Dulu waktu miskin makan kami kadang-kadang sehari 2 kali aja makan kami. Kok kami bisa dakwah nggak pakai honor? Jadi enggak. Kaya atau miskin itu takdir Allah, bukan usaha kita. Kita usaha disuruh, malas-malasan nggak boleh. Tapi jangan dibilang kalau kita berusaha pasti kaya, enggak. Dalam Islam itu rumusnya usaha ditambah doa sama dengan tawakal, bukan sukses. Ini yang keliru kita. Kita pikir kalau usaha tambah doa sama dengan sukses. Wah, belum tentu. Ada orang kerja rajin dari mulai muda sampai umur 80 tukang kangkung aja nggak berubah-berubah. Jadi tukang kangkung dan 2 malam udah nyari kangkung. Matinya ketimpa keranjang kangkung. Nggak kaya-kaya. So kaya atau miskin takdir Allah. Usaha mesti dibuat. Tapi usaha itu tidak mempengaruhi sedikit pun pada takdir Allah. Tidak, jangan kita pikir kalau kita usaha takdir Allah berubah. Oh tidak. Ini sakit nih, bengek nih, bawa rumah sakit, pasti sembuh. Pasti sembuh. Modal pun banyak. Udah ke rumah sakit mati. Malah hamil miskin bengek, bawa rumah sakit, nggak usah, biar mati aja, malah hidup. Jangan, usaha mesti dibuat, doa mesti dibuat. Setelah itu, fa idza azamta fatawakkal. Tawakal ujungnya. Dapat alhamdulillah, enggak dapat pun kalau tinggi alhamdulillah, kalau enggak inna selesai, ada masalah. Jangan dipikir orang miskin itu, ada orang yang enggak kerja kaya kok. Anaknya Tommy Soeharto kaya. Masih segini. Udah punya deposito puluhan miliar. Saya aja udah jenggot putih belum punya duit 1 miliar. Paham? Yang lain? Silakan Pak. Saya mau nanyakan berkait tentang surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah, bahwa di dalam surat At-Taubah itu kan kita tidak diperbolehkan membaca Bismillah. Bisa dijelaskan asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya itu ayat untuk perang. Jadi perang bukan baca Bismillah, baca orang kok Bismillah. Kita baca Allahu Akbar. Baca orang Allahu Akbar. Masa baca orang Bismillah? Bismillah. Surat At-Taubah itu ayat perang. Ya, jadi makruh baca Bismillah pada pertengahan, haram pada awal. Itu menurut Imam Ramli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, makruh pada awal, boleh pada pertengahan. Jadi kalau di tengahnya boleh Bismillah. Yang jelas ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ulama, ya namanya dilarang Nabi itu kan kalau nggak haram, makruh. Itulah dia. Kalau yang lain pakai Bismillah semua. Tapi hebatnya jumlah Bismillah tetap 114. 114 surat. Al-Baqarah nggak pakai Bismillah, harusnya kan tinggal 113. Tapi rupanya di surah An-Naml ada lagi Bismillah. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis.
Wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaiman. Jadi bismillah itu tetap 114 kali di dalam Quran. Walaupun surah Baroah tidak ada bismillahnya, gitu ya. Jadi memang untuk ayat perang tidak baca bismillah. Habis? Ada lagi? Terakhir nih. Mengenai Asmaul Husna, Pak Ustaz, bolehkah nama anak-anak kita itu ditambahkan dengan nama-nama Asmaul Husna? Kalau Asmaul Husna toh haram, harus digabungkan dengan nama makhluk. Misalnya Abdul Rahman, hambanya Allah yang Maha Pemurah gitu. Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Abdul Rahim, Muhammad Abdul Jalil. Kalau Jalil aja nggak boleh, waktu nama Tuhan. Jadi mesti digabung dengan nama orang. Bisa misalnya Nafisur Rahman, Habibur Rahman. Habib itu nama orang. Ya. Syafi'ur Rahman, dokter yang pemurah, ya. Wow. Pokoknya harus ada nama makhluknya gitu. Kalau nama Allah, oh nggak bisa, haram hukumnya. Di kampung saya di Mendiling di Sumatera Utara ada nama anak Allah. Umur 2 tahun mati dia. Oh, Allah kok mati? Jadi memang tidak bisa dikasih nama Allah. Abdullah boleh, hambanya Allah. Kekasihnya Allah, ya Habibullah, Khalilullah boleh. Habis, boleh terakhir? Ya, Mengenai menyebut nama Asma Allah ini di dalam toilet nih, kan nggak boleh. Makruh ya. Cuma ini kan kalau di toilet gedung ini ada sekat-sekat. Kalau ada sekat boleh. Pokoknya nggak boleh itu di tempat tongkrongannya itu. Di tempat tongkrongannya itu, kalau tongkrongannya itu disekat, kira-kira sekatnya itu setinggi 2,5 hasta saja, 130 cm saja, sudah boleh di luarnya itu zikir. Yang nggak boleh di dalam itu. Salam pun nggak boleh ya. Salam, ya, pokoknya kalau nyebut nama Allah, salam kan assalamualaikum warahmatullah, nyebut Allah. Kalau assalamualaikum aja boleh. Assalamualaikum warahmatullah nggak boleh, karena ada asma Allah di situ. Juga cincin atau apa yang ada tulisan Allah nggak boleh bawa masuk ke tongkrongan itu. Ya, Karena ada tempat untuk buang satunya itu berdiri tuh. kalau berdiri makruh. Ya. Makruh. Buang air besar, buang air kecil berdiri itu makruh. Nggak, maksudnya kita di tempat itu ya itu. Oh ya nggak boleh juga, sama. Nggak boleh ya, sama ya. Kecuali ada sekatnya. Di luar sekat itu sudah boleh. Jadi makruh juga mempersatukan antara WC itu dengan tempat kita mandi. Dia harus diada beda. Paling nggak plastik lah. Kalau di hotel-hotel saya lihat malah lebih sunnah ya. Iya benar. Di tempat nongkrong itu dia pakai gitu plastik. Jadi kita bisa zikir sambil mandi. Malah di rumah-rumah kita enggak. Dulu saya ingat ya, Istana Sultan Delhi Medan. Istananya itu besar ya. Besar istananya itu, 100 meter lebarnya. Begitu besarnya Istana Sultan itu 2 tingkat, nggak ada WC. Jadi Sultan kalau mau buang air mesti keluar dari istana itu ada WC-nya. Saya berpikir gitu kok, goblok bener ya gitu kok. Sultan kok WC di luar gitu. Setelah saya besar, saya belajar agama baru saya tahu. Itu kan Sultan Delhi, Sultan Islam. Tidak boleh ada WC dalam rumah, apalagi dalam masjid. Bahwa pemakruh, sebab WC itu tempat setan. Doanya aja Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. Tempat setan kawin itu di situ. Setan indohoinya di situ. Masuk tempat indohoi setan kalau dalam rumah. Ini kelemahan kita memang. Saya sendiri pun sekarang buat WC dalam rumah. Cuman memang tahu agama ya. WC saya itu paling belakang. Dan di samping kamar tidur saya ada kamar mandi tapi tidak ada WC. WC paling belakang. Dan pisah tembok gitu, khusus tembok kecil lagi gitu. Karena saya tahu benar itu hadisnya. Coba rumah saya di Medan besar, 200 meter. Tapi orang punya WC-nya mana? Belakang. Masih di dalam rumah, cuman dia pisah tembok gitu. Lain atap lah, pisah atap. Begitu, karena saya tahu betul hadis itu. Jadi ibu saya dulu kalau ke rumah saya, malas aku ke rumahmu nak. WC-nya jauh. Tapi masih dalam atap kan, saya bilang dalam rumah kan. Iya, tapi jauh.
Maunya di samping kamarmu itu ada kamar mandi besar, kamar mandi saya 2x3, tapi tidak ada WC. Ibu saya akhirnya nanya-nanya, kenapa sih nggak dibikin WC segini gedenya? Saya bilang ini tempat saya mati. Kalau saya mati, saya nanti dimandikan di sini. Bagaimana orang mau berpikir memandikan saya kalau ada WC di situ? Saya mati nanti mandikan sini nih, orang duduk di sini, saya di pangku, ngadep ke kiblat, terus baknya saya bikin segini aja, bak airnya sedengkul, supaya orang ngambil airnya juga enak, mandiin saya pakai kursi udah gitu, orang nggak basah, yang di bawah saya di pangku. Ibu saya terdiam gitu. Oh begitu ya? Iya. Waktu ibu saya sakit kuat, dia bilang, aku kalau mati bakal ke rumah anakku yang laki-laki. Aku kepingin dimandi di kamar mandi itu. Akhirnya ibu saya meninggal, saya mandikan di kamar mandi saya. Dan kamar mandi itu tidak ada WC-nya. Sampai sekarang saya tidak buat. WC ada di paling belakang dan satu lagi di luar. Keluar dari pintu, ada saya buat khusus WC 1 meter kali 1,5 meter khusus WC, tapi sudah di luar. Jadi kalau tamu saya datang mau ke WC, nggak usah masuk rumah, muter aja dari samping, khusus WC. Beginilah agama menuntun kita ya. Saya teringat Masjidil Haram itu 37 hektar, nggak ada WC. WC-nya di luar. Masjid Nabawi itu 9 hektar, nggak ada WC. WC-nya di luar. Kita masjid kita 14 kali 14 meter aja WC-nya, ada WC-nya. Cobalah kita pikir-pikir supaya pisahkan antara masjid rumah Allah dengan WC. Minimal ya pisah atap lah. Pisah atap ya, macam di masjid saya di Medan itu pisah atap. Atapnya itu pisah sejengkal dari atap masjid. Karena tanahnya terbatas. Saya hancurkan WC-nya yang ada di masjid, saya bikin WC baru, pisah sejengkal aja. Jadi kalau pun hujan nggak basah sih gitu, cuma sejengkal aja. Pisah. Mudah-mudahan dengan adanya tuntunan agama, kita bisa menempatkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya di atas kepala kita. Jangan kita ikut orang-orang liberal. Dia bilang, kenapa? Kalau WC ada di masjid, wah kan susah itu. Kenapanya ini ya kan? Masa di situ menyembah Allah itu buang air besar? Pantaskah kita menyembah Allah di tempat buang air besar? Kan jawabnya nggak pantas bagi akal yang waras. Begitu ya? Mana tahu kalian nanti panjang umur, punya rezeki bikin rumah, bikinlah satu kamar mandi yang khusus untuk mandi dan wudhu. Kita ada WC di situ. Satu hari kamu mati, kita mati dimandikan situ. Penting, jangan mau dimandikan di luar pakai kain gitu. Diintip orang tau. Saya pengalaman diintip orang. Kan ada yang pakai kain gitu. Orang intip aurat kita. Hidup kita pelihara aurat kita. Masa mati dilihat orang. Kalau di kamar mandi itu yang lihat aurat kita paling anak kita, adik kita, mahram-mahram kita saja. Kunci pintu kamar mandinya. Kita diangkat sudah bersih. Kan enak begini hidup. Mudah-mudahan bisa kuat. Semua doa insya Allah bisa punya rumah. Amin. Bisa punya WC yang terpisah daripada rumahnya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.